Ringkasan pengantar manajemen chapter 1-3. Pengantar manajemen. Manajemen adalah suatu proses dalam mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Teori X, teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas yang tidak suka bekerja serta senang menghindar dari pekerjaan dan tanggung jawab, namun menginginkan balas jasa serta jaminan hidup yang tinggi. Teori Y. Teori ini memiliki tanggapan bahwa bekerja adalah kodrat manusia seperti halnya kegiatan sehari-hari. Pekerja tidak perlu terlalu diawasi dan diancam karena mereka memiliki pengendalian serta pengerahan diri untuk bekerja sesuai tujuan perusahaan. Mengapa manajemen dibutuhkan? Karena adanya lingkungan bisnis yang berubah-ubah, perkembangan teknologi, globalisasi atau perubahan orba, atau fleksibel dan tanggap dengan perubahan, serta persaingan bisnis yang semakin tajam. Mengapa kita perlu mempelajari ilmu manajemen? Karena menyentuh dan mempengaruhi kehidupan hampir semua manusia, seperti bisnis, pemerintahan, kemiliteran, kerumahsakitan, pendidikan, sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan keuangan. Dengan manajemen, kita dapat menunjukkan cara ke arah pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik, mengurangi hambatan-hambatan, memungkinkan mencapai tujuan. Apa saja dasar manajemen yang dapat diterapkan, yaitu memiliki tujuan bersama, memiliki kerjasama sekelompok orang, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang teratur, adanya organisasi atau wadah untuk melakukan kerjasama. Manajemen dan manajer. Tujuan manajemen yaitu supaya sistematika urutan pembahasannya lebih teratur, agar analisis pembahasan lebih mudah dan lebih mendalam, untuk menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer. Fungsi manajemen yaitu planning atau serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan, organizing atau pengelompokan kegiatan yang diperlukan dengan menetapkan tugas, kedudukan, serta fungsi setiap unit dalam organisasi. Coordinating atau melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekosongan kegiatan. Overlapping kegiatan dengan menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan agar terarah. Motivating atau memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada bawahan agar melakukan kegiatan secara sukarela sesuai dengan yang dikehendaki atasan atau perusahaan. Manajer fungsional, yaitu mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi seperti produksi, pemasaran, keuangan, kepegawaian atau personalia, dan akuntansi. Manajer umum mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan keseluruhan atau divisi operasi yang mencakup semua kegiatan fungsional. Tugas-tugas manajer. Managerial cycle siklus atau berulang, memotivasi, membina hubungan harmonis, memenuhi kebutuhan-kebutuhan, bersedia memikul tanggung jawab, membina bawahan agar bekerja efektif dan efisien, membenahi fungsi-fungsi fundamental manajemen. Perencanaan. Perencanaan terjadi di semua tipe kegiatan. Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Keuntungan perencanaan, yaitu aktivitas dapat dilakukan secara teratur dan dengan tujuan tertentu, dapat menghilangkan atau mengecilkan pekerjaan yang tidak produktif, dapat menjadi alat pengukur hasil yang dicapai, sebagai landasan pokok untuk fungsi lainnya.
Kelemahan perencanaan, yaitu keterbatasan informasi atau fakta, biaya yang cukup banyak, hambatan psikologis, menghambat tindakan yang perlu diambil, dan menghambat inisiatif. Sifat hakikat perencanaan, yaitu 1. Contribution to goal and objective atau kontribusi kepada tujuan dan sasaran. 2. Primacy of planning atau aspek primer dari perencanaan. Ketiga, pervasiveness of planning atau aspek daya serap perencanaan. Keempat, efficiency of plan atau efisiensi rencana. Perencanaan terbagi menjadi 3, yaitu rencana jangka pendek atau short-range plans, yaitu mencakup berbagai rencana dari 1 hari sampai 1 tahun. Rencana jangka menengah atau intermediate range plans, yaitu mempunyai rentangan waktu antara beberapa bulan sampai 3 tahun. Rencana jangka panjang atau long range plans, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan selama 2-5 tahun dengan beberapa rencana yang diproyeksikan 25 tahun dan lebih di masa yang akan datang.